tentu pemerintah kan sudah bisa memetakan di provinsi ini. Tadi saya sampaikan PHK-nya sekian, yang kehilangan pekerjaan sekian banyaknya, potensi kerjanya sekian. Walaupun di tengah seretnya ekonomi ini, saya rasa masih bisa lah ya. Masih bisa. Untuk anak-anak muda terutama bisa bangkit dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi monggo terus berkreasi, terus jangan patah semangat anak-anak muda kita, walaupun kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Kalau misalnya menyerah, ini ya akan sangat bahaya nanti ketika semakin banyak anak-anak muda nganggur, itu juga tidak baik bagi sistem. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Ana Kansa. Wow, luar biasa sekali Empower. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrolin tentang Millennial Job Center. Udah tahu belum? Kalau belum tahu akan kita bahas di kesempatan kali ini bareng-bareng di podcast M Radio. Nah, Empower semuanya harusnya sih sepakat ya, kalau anak muda, generasi muda itu erat sama kreativitas, inovasi, apalagi Gen Z sekarang. Nah, tapi inovasi sama kreativitasnya itu ternyata masih banyak yang belum bisa diwadahi nih ya, belum bisa tersalurkan. Makanya ada Millennial Job Center yang digadang katanya bisa jadi jembatan nih antara talenta muda, generasi muda, inovasi kreativitas, dan juga dunia kerja serta dunia usaha. Nah, apa itu? Kita langsung datengin langsung nih narasumber luar biasa kita yang akan menemani obrolan kita kali ini. Selamat datang Pak Husnul Huluk. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak ya. Cuacanya cukup ekstrim. Semoga sehat selalu ya Pak. Sehat. Baik, izin Bapak dari komisi? Saya dari Komisi B. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Empower semuanya yang membantu dan kaitannya sama program-program ekonomi kreatif dan anak muda ya Pak? Ya, yang banyak di situ. Banyak di situ. Bapak setuju ya kalau anak muda, generasi muda itu memang kreativitasnya oke, inovasinya juga oke. Makanya ada Millennial Job Center ini. Nah, kira-kira menurut Pak Husnul Huluk sendiri melihat posisi generasi muda saat ini itu pengaruhnya apa Pak untuk perkembangan ekonomi khususnya di Jawa Timur? Ya. Jadi sebelum bahas itu Mbak Ana, ini kan bonus ya, bonus demografi yang luar biasa. Betul. Dari Allah. Kalau ini tidak dimanfaatkan, Gen Z, generasi muda dan seterusnya itu akan menjadi bumerang nanti bagi negara. Kita tahu kemarin yang sempat rame Nepal. Nepal kan hanya digerakkan melalui medsos anak-anak muda, bisa rusak semacam itu ya bisa. Nah, ini kita ingin kejadian-kejadian di luar yang tidak bagus itu jangan sampai terjadi. Makanya kita bersyukur gubernur dengan wakil gubernur punya janji politik tentang MGC ini yang dilansing mulai tahun 2019. Walaupun gaungnya ini tidak begitu terasa di beberapa daerah, kita coba melalui podcast ini biar bisa agak mendengar terutama anak-anak muda Gen Z ini. Agak belum ya Pak, belum. Kalau melihat Pak Husnul Huluk melihat perannya, posisinya anak muda ini khususnya untuk membantu pertumbuhan perekonomian Jawa Timur ini, posisinya gimana Pak anak muda ini? Ya karena ini mendominasi ya di usia produktif anak-anak muda ini di Jawa Timur, terutama yang penduduknya sudah di angka 42 juta, itu kan usia produktif ini mencapai 62%. Jadi ini memberikan peluang kepada anak-anak muda, khususnya di Jawa Timur, untuk mengambil peran ini. Jangan sampai anak-anak muda ini menjadi penonton saja. Kita tahu di pertanian juga ada petani milenial. Nah, ini melalui program NGC ini harapannya ya, petani anak-anak muda ini mengambil peran aktif ya. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Sayang ini program-program yang kalau menurut saya akan banyak menyambungkan antara anak muda dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang tentunya anak muda sekarang ini kurang suka bekerja tetap gitu ya. Karena ada kasus di Lumajang, ya walaupun satu ini kemarin ketika penetapan PNS mengundurkan diri Gen Z sekarang ini.
padahal sudah diangkat, dapat SK PNS, mengundurkan diri. Setelah ditanya oleh dinasnya, kenapa mengundurkan diri? Kurang keren kerja di sini. Kurang keren. Wow, oke. Mungkin ide-ide sama kreativitasnya belum tersalurkan belum gitu. tersalurkan. Nah, tadi kan selalu bahas MGC nih sama Pak Husnul Huluk. Kasih tahu kita dong Pak, MGC ini sama Empower semuanya. Millennial Job Center itu program yang seperti apa mungkin Pak? Ya, jadi ini sebuah wadah yang di-launching oleh Gubernur, yang salah satu tujuannya itu untuk meningkatkan keterampilan. Jadi melalui program MGC ini nanti akan bersama-sama bagaimana keterampilan anak-anak muda ini bisa meningkat. Begitu juga bisa menjadi jembatan dengan dunia kerja. Begitu juga talenta muda dan pelaku usaha. Jadi banyak talenta muda yang sebetulnya kita tinggal menyambungkan dengan dunia usaha. Begitu juga harapannya dari Pemprov ini bisa mewujudkan dunia wira swasta. Wirausaha ini harus dikembangkan karena memang anak-anak kita senangnya di dunia itu. Betul. Otomatis ketika ini berjalan nanti akan mendukung UMKM di tengah-tengah banyaknya PHK sekarang. Betul. Ya, jadi yang paling penting juga itu akan mendorong bagaimana anak-anak ini bisa menciptakan tadi lapangan pekerjaan, misalnya dari branding, dari kemasan, dari logo dan sebagainya. Ini diharapkan dengan MGC ini bisa terpenuhi nanti anak-anak yang punya kelebihan di situ. Oke. Ya. Kalau anak tangkap itu berarti harapannya dan visi misi dari program MGC ini ya Pak ya. Kalau latar belakangnya kenapa ada program MGC ini Bapak? Ya tadi nampaknya karena wakil gubernur kita ini masih kategori muda ya. Oh iya betul. Ingin menangkap bagaimana potensi anak-anak muda di Jawa Timur ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, jangan sampai ini tadi di pengantar saya menjadi bumerang bagi Jawa Timur. Jawa Timur sendiri. Ya. Oke, luar biasa. Nah sejauh ini, menurut Bapak Husnul Huluk, dampak nih Pak, dampak MGC yang sudah, tadi kan katanya mungkin tidak banyak yang tahu, belum Ya, mungkin Pak ya, ya, belum. belum. Tapi sekiranya dampaknya dari Millennial Job Center ini sendiri yang dibandingkan dengan program-program ekonomi kreatif lainnya. Ya, kalau dampak yang sudah disampaikan oleh Pemprov, saat ini sudah bisa menghubungkan 1.982 talenta. Juga ada 81 klien, ada 145 mentor, dan lebih dari 5.000 proyek yang bisa tersalurkan melalui kegiatan MGC. Banyak Pak. Banyak ya. Jadi terutama di kota-kota besar yang kemarin disampaikan itu seperti Malang itu yang sudah mulai berjalan. Banyak loh Pak itu angkanya ya. Angkanya banyak, meskipun ya. meskipun tidak belum mungkin. Kalau perbandingannya dengan program kayak giring pekerjaan yang lain dibandingkan dengan program yang lain, Millennial Job Center ini perbandingannya apa Pak? Ya kalau dibandingkan dengan pekerjaan lainnya masih sangat kurang ya. Makanya ini kita coba support agar nanti pemerintah provinsi ini menambah kegiatan-kegiatannya, menambah anggarannya agar banyak anak-anak muda tahu tentang program ini. Karena kita tersebar di 5 Bakorwil. Oh ini programnya program Dilewatkan Bakorwil Okay. untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, mulai dari Pamekasan, Jember, Bojonegoro, Madiun. Itu kan harapannya biar agak merata ya. Betul. Walaupun saya rasa anak-anak di kota ini lebih cepat sebetulnya menangkapnya dibandingkan dengan anak-anak di pedesaan. Di pedesaan. Ya. Jadi lebih bisa menyerap kalau memang ada informasi Millennial Job Center ini gitu. Oke. Baik. Selanjutnya Ana juga pengen tahu nih Pak Husnul Huluk. Kalau keterlibatan dari DPRD sendiri dalam mendukung keberlanjutan program MGC ini gimana Bapak? Ya, jadi kita sebagai mitra Biro Perekonomian, terus terang kami juga kaget ya ketika tahu program ini. Sangat minim sekali, sehingga harapannya melalui podcast ini kami juga menggugah terhadap Pemprov, dan kami akan berusaha Mbak di Banggar
karena kebetulan saya juga anggota Banggar di komisi juga untuk ditambah anggarannya agar anggaran yang sangat minim di tengah efisiensi ini bisa lebih banyak, Bisa lebih banyak. bisa banyak mengarah kepada MGC ini. Jadi yang saya lihat pemerintah ini anggaran hanya bagi rata saja, bagi rata. Pokoknya ini ada kegiatan-kegiatan, tidak ada prioritas. Oke. Nah, padahal kalau menurut janji kampanye ini kan sebuah prioritas sebetulnya untuk MGC ini. Prioritasnya dari Pak Emil termasuk Bu Khofifah. Bu Khofifah. Tapi kalau prioritas anggarannya sedikit kan berarti nggak nyambung, nggak match. Belum Iya. mencapai kan Iya. gitu ya katanya. Tapi sama-sama kita ketahui berarti ya dengan Empower semuanya bahwa DPRD di sini juga cukup mau mendorong untuk itu, Iya. ya kaitannya membantu untuk itu. Menarik sekali Empower semuanya. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini di segmen kedua masih ngobrolin soal Millennial Job Center yang tadi sudah kita bahas. Nah, lanjut lagi nih Empower semuanya, masih bareng dengan Pak Husnul Huluk. Oke. Bapak, selanjutnya kalau kita masih ngobrolin Millennial Job Center, berarti erat kaitannya sama menciptakan ekosistem yang kreatif gitu ya, industri ekonomi yang kreatif. Kita juga mau tahu Pak, kira-kira yang dimaksud sama ekonomi kreatif dalam konteks pembangunan di daerah, itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi MGC ini bukan hanya fokus untuk anak muda bekerja, tapi juga ada beberapa segmen yang bisa digarap. Misalnya di dunia hiburan. Di dunia hiburan ini bisa juga diambil oleh anak-anak muda kita agar bisa berkembang juga. Itu juga kalau pekerjaan sudah pasti lah ya. Bagaimana nanti? Karena semuanya nanti akan berimbas ada efek ekonominya. Sebagaimana pariwisata misalnya, ketika pariwisata itu jalan di satu tempat pasti efek dominonya semuanya hidup ya. Betul. Maka harapannya ini dengan MGC ini semuanya bisa berputar, bergiat, dan tentu akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, jadi tetap ada pertumbuhannya itu kalau satu hidup semuanya akan juga ikut Iya, ini ya Pak ya, betul. dampaknya. Dampak. Apalagi dari MGC itu Iya. tadi kalau berhasil. Oke, selanjutnya kita juga pengen tahu Pak Husnul, kalau perannya Millennial Job Center MGC ini dalam mempertemukan pelaku industri nih Pak, kan kaitannya tadi ya dengan pelaku industri, komunitas kreatif dan juga tenaga muda yang terampil. Nah, itu perannya gimana Pak? Ya, perannya tadi ada kelompok talenta yang Oke. kita undang untuk memberikan pelatihan misalnya desain, logo kepada anak-anak muda di situ. Dan disitulah juga kita mengundang industri, barangkali ada yang masuk. Jadi kalau misalnya masuk ya langsung dikontrak, maka anak-anak yang mendapatkan pelatihan itu langsung bisa dimasukkan di sebuah industri itu. Jadi ada 3 komponen tadi, ada talentanya, ada anak mudanya, ada pihak industrinya. Pihak industrinya. Industrinya ini juga penting karena kalau pemerintah ini tidak undang mereka, tidak memberikan kesempatan untuk mengambil anak-anak ini, mereka juga nggak akan ngambil. Nggak akan ngambil. Ya, sebagaimana sekarang pemerintah pusat menentukan bagaimana magang itu bisa dibayar. Ya, anak-anak lulusan kuliah bisa magang dan bisa dibayar. Pemerintah langsung menekan sebuah perusahaan-perusahaan ini harus ngambil anak-anak magang. Harapannya ketika anak-anak magang ini nanti cocok dengan perusahaan itu, ya langsung diangkat jadi pegawai. Pegawainya. Cuma ya ini loh Pak, kita yang belum tahu, padahal itu kan kalau cocok sama talentanya kan bisa direkrut tadi yang Bapak bilang. Itu loh sebetulnya yang jadi poinnya. Kesempatan mempertemukan itu tuh Pak yang kita belum bisa ini ke anak muda. Belum dapat anak ya, muda. karena memang anggarannya kalau saya tanya itu sangat terbatas. Ya. Anda bayangkan misalnya kalau dalam sebuah bakar will itu hanya sekali saja dalam setahun kegiatannya dan itu hanya menyentuh 50 anak muda, ya saya rasa sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Sehingga tadi kita akan mendorong agar ini ditambah kegiatannya agar tadi anak-anak muda ini bisa
paling tidak 30% lah ya tahu tentang MGC ini, akomodir ini, dan bisa memberikan peluang-peluang kerja tadi. Betul, sepakat kita Pak. Ya. Sekarang ke usahanya nih Pak. Kalau bicara soal usahanya, sejauh mana dunia usaha atau MKM atau startup yang baru merintis itu, yang masih startup lokal itu sudah terlibat dalam ekosistem yang dibangun di MGC ini? Ya tadi karena informasinya ini banyak tidak didapat oleh anak-anak muda kita, sehingga masih sangat minim. Masih sangat minim. Padahal kita tahu Jawa Timur ini di tahun 2025 ada data BPS itu 73.992 pekerja yang kena PHK. Ini kalau tidak segera kita tangkap bagaimana mereka untuk mendapatkan pekerjaan lagi, ini ya akan menjadi hal yang kurang bagus juga nanti bagi Jawa Timur. Begitu juga tahun 2024 ada 8.000 lebih ya pekerja di Jatim ini yang kehilangan pekerjaan, bukan ya, kehilangan pekerjaan. Ini kan harapannya dengan MGC ini bisa mengurangi lah bagaimana para pekerja yang kena PHK atau pekerja yang hilang pekerjaannya ini bisa dapat pekerjaan lagi. Oke, siap. Kalau itu kan tadi kaitannya sama usahanya, usaha-usaha startupnya. Sekarang kolaborasi sama kaitannya dengan pemerintah perguruan tinggi. Sinergi itu ada nggak sih Pak antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, juga mungkin komunitas-komunitas lokal kreatif gitu? Ya harusnya ya idealnya ada ya. Idealnya ada pemerintah dengan perguruan tinggi, dengan talenta komunitas yang ada di sekitar itu. Tapi saya lihat masih belum, Pak. Yang ada ini hanya dari pemerintah dengan komunitas, dengan startup dan seterusnya itu. Padahal kalau alasannya karena efisiensi, karena kurang anggaran, saya rasa dengan kampus, dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bisa sebetulnya mau pasti dia. Karena juga sebagai sarana pengabdian atau pelatihan bagi mahasiswanya itu saya rasa mau ya. Nggak perlu uang sebetulnya, tinggal komunikasinya saja bagaimana pemerintah ini berkomunikasi dengan perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta. Saya rasa di beberapa kabupaten sudah banyak berdiri perguruan tinggi. Ini Ana juga baru tahu Empower semuanya, dan ini menarik sekali loh ternyata. Kita lanjut Bapak Huluk. Nah, selanjutnya seberapa penting literasi digital itu bagi generasi muda supaya bisa memberi manfaat peluang dari program seperti Mental Job Center ini? Akhirnya kan tahu gitu Pak. Ya akhirnya anak-anak muda ini harus sering buka ya literasi di medsos tentang peluang-peluang, karena memang sudah dibuka sebetulnya. Linknya sudah dibuka untuk buka di MGC, itu tinggal daftar sehingga nanti ada arahan-arahan bagi kapan akan ada pelatihan, kapan ada dipertemukan dengan pihak industri dan seterusnya, itu ada itu Pak. Ada. Dan itu gratis ya. Itu tidak berbayar, gratis ya. Gratis. Empower. Jadi hampir sama dengan lowongan pekerjaan yang ada di Disnaker. Tapi kan kalau di Disnaker kadang harus datang fisik, kalau ini kan cukup dengan online saja. Cukup dengan online sudah bisa, dan prosesnya mudah dan gratis sebetulnya. Oke, literasi digitalnya berarti kita perlu tingkatkan di anak muda Pak ya. Kaitannya pemerintah juga nih supaya lebih gencar. Mungkin melalui ini kan harapannya bisa anak-anak tahu ada ini, segera buka di linknya MGC. Millennial Job Center. Oke. Nah, ini yang menjadi PR nih Pak mungkin. Kira-kira memastikan agar MGC ini nggak hanya jadi slogan. Slogan atau proyek sementara dikatakan, tapi punya keberlanjutan, punya adaptif yang tinggi dengan perkembangan saat ini, itu gimana Pak kira-kira? Ya, jadi kita mengkritisi Mbak. Ini kan ide ini bagus. Iya, betul. Tetapi di tataran pelaksananya masih sangat kurang. Sehingga kita mendorong ini supaya ditingkatkan, biar dinas-dinas pengampu ini segera mengambil peran. Kalaulah ada kerjasama tentu dengan dinas yang terkait, baik dari perindustrian, dengan koperasi UMKM, itu juga harus sinergi bangun. Harapan memang pemerintah ini melalui gubernur, wakil gubernur, dan jajaran ke bawahnya, ini sebuah peluang untuk memberikan
layanan kepada anak-anak muda kita. Jangan sampai berpikir kalau saya melakukan hal ini di luar di luar jadwal misalnya, saya mau dapat apa? Kalaulah dia ingin mengabdi untuk Jawa Timur khususnya ini, ya monggo dimaksimalkan, dan kita akan maksimal juga mendorong untuk ditambah anggarannya, kegiatannya diperbagusi, sehingga Komisi B sama semua teman-teman Komisi B itu sepakat ya agar ini dikuatkan. Agar program ini dikuatkan, luar biasa. Jawaban Pak Husnul Khuluq ini yang menjadi pemantik juga ya, empower semuanya. Jadi lebih semangat karena Millennial Job Center ini bisa jadi salah satu solusi lah bagi anak muda. Oke, empower semuanya, jangan kemana-mana. Kita akan break dulu, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Di segmen terakhir Empower semuanya, masih bahas Millennial Job Center bersama Bapak Husnul Khuluq nih Bapak. Kita sudah di segmen terakhir Bapak. Kita mau tahu kiranya dampak paling nyata nih dari program Millennial Job Center yang sudah dirasakan sama masyarakat Bapak. Oke. Jadi dampak yang nyata ini yang sudah berjalan ya, walaupun sekali lagi ini masih sangat minim, tentu ada peningkatan keterampilan dari anak-anak muda yang sudah ikut ini. Yang kedua, kita sebagai bagian dari pemerintah ini sudah memfasilitasi proyek dan pekerjaan. Bagaimana kita mempertemukan dengan dunia industri, dengan lain-lainnya itu sudah dilakukan. Yang otomatis juga berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Sudah terbuka lah lapangan pekerjaan, ekonominya hidup, tentu UMKM-nya hidup. Yang paling bagus juga, Mbak Ana, ini kita juga memfasilitasi bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi ini ada kelebihan untuk inklusi. Nah ini karena mereka ya cukup dengan HP kan, dengan media ini tidak perlu fisik yang kuat dan seterusnya. Itu kalau dia memang bisa, saya rasa ini sangat membantu mereka untuk bisa itu. Yang terakhir, dampaknya tentu ini akan mendorong kewirausahaan tadi, wirausaha tadi, karena mindset anak-anak muda ini ketika jiwanya tumbuh, wirausaha ini akan mudah ya, dibandingkan dengan ketika anak muda ini hanya jiwanya ingin menjadi pekerja. Saya akan bekerja di perusahaan ini, saya akan menjadi pegawai ini dan seterusnya. Itu juga berat kalau sudah mindsetnya seperti itu. Atau memang ditekan oleh orang tuanya, pokoknya kamu harus jadi pegawai gitu ya. Rasa-rasanya enggak sih Pak. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti kalau lapangan pekerjaannya, salah satunya tadi Pak, poin kedua, lapangan pekerjaannya ada lah. Berarti secara tidak langsung ini juga dampaknya mengurangi angka pengangguran. Mengurangi Pak ya? Iya. Meskipun belum, tapi mengurangi. Luar biasa. Nah, gimana memastikan nih Bapak bahwa peluang yang dibuka sama MJC ini benar-benar inklusif bagi kalangan muda? Ya, tadi saya sampaikan bagaimana ini bisa semuanya mengambil peran secara aktif ya. Dari pemerintah yang pertama, yang kedua dari DPRD, yang ketiga dari anak-anak mudanya. Ketika ini ada peluang ya langsung segera ditangkap, segera diikuti. Jangan bermalas-malasan, karena kadang kan ini paling hanya pelatihan, paling hanya penyuluhan, paling hanya itu. Saya rasa itu harus dirubah mindset itu, karena akan banyak nanti pengalaman-pengalaman yang diterima di kegiatan MJC ini. Kalau program pelatihannya sendiri, setelah selesai nih Pak, selesai pelatihan, apakah ada pendampingan setelah pelatihan itu untuk mendampingi si peserta Millennial Job Center itu? Iya, ada Mbak. Ada. Berarti diantarkannya sampai mana Pak? Kalau yang kemarin saya tahu, kalau misalnya dengan UMKM ya, kerjasama dengan dinas koperasi itu sampai diberikan alat. Yang saya tahu kemarin ya. Jadi bagaimana alat-alat ini walaupun tidak mahal, tetapi yang dibutuhkan anak muda itu apa ada. Sebagai awal untuk mulai itu Pak ya? Kalau di dinas perikanan kemarin yang kami lakukan, ya langsung juga dikasihkan alat tangkapnya, karena mereka butuhnya alat tangkap berupa jaring. Sebenarnya menarik sekali loh Pak. Iya. Pendampingannya itu juga didampingi loh. Artinya diantarkan benar ini sampai
bisa. dan mulai ya minimal Pak ya. Dan ini memang kita menyarankan ke dinas ini memang mengambil orang yang memang suka ya. Jangan sampai ini hanya seremonial. Betul. Kalau hanya seremonial seperti yang lalu-lalu, ya mereka ketika ada pelatihan ikut, pertanian ikut, ini ikut, tapi memang dia hanya sekedar ikut pelatihan, dapat uang saku, udah selesai. Oke, luar Kita tidak biasa. ingin sebenarnya. Bagus sekali Bapak ini pendampingannya. Nah, selanjutnya kira-kira seberapa besar nih Pak potensinya Millennial Job Center untuk jadi model nasional pengembangan talenta muda berbasis daerah? Ya, kalau seberapa besar ini yang harapannya. Harapan boleh berarti Pak. Harapan boleh. Jadi kalau kita mengaca di UNESCO kemarin terbaru, Kota Malang ini kan menjadi apa ya, kota kreatif. Betul. Jadi Kota Malang menjadi kota kreatif di tahun 2025 dan diakui oleh dunia karena memang banyak memberikan inovasi-inovasi terhadap anak-anak Anak muda. mudanya. Harapannya ya, walaupun tidak sampai 10% di Jawa Timur ya syukur-syukur kalau 10% ya. Syukur-syukur Pak. Syukur-syukur ya, kalau yang sekarang yang saya tahu itu hanya Malang gitu. Ya. Untuk Jawa Timur. Tapi kalau misalnya kota-kota besarnya itu bisa seperti Malang, Surabaya, Jember, terus Madiun Trenggalek, tadi. Madiun, itu luar biasa Pak. Harapannya semacam itu. Oke. Berarti tetap bisa sebetulnya Pak menjadi percontohan di Insya Allah nasional. bisa. Ketika anak-anak mudanya kreatif, mau aktif, dan bekerja sama dengan dinas Dinasnya terkait. bisa. Bisa, luar biasa. Nah, ini selanjutnya perannya DPRD, Pak. Perannya DPRD buat memastikan pendanaan dan dukungan kebijakan terhadap Millennial Job Center ini tetap ada, tetap berkelanjutan itu apa Pak dukungan DPRD? Ya, dukungan kita ketika rapat di komisi memastikan ini tetap harus ada. Anggaran mesti tetap ada. Itu juga ketika di Banggar, ini juga harus ada. Jangan sampai berkurang. Bahkan kalau kami mengusulkan untuk ditambah. Untuk ditambah ya Pak? Walaupun kadang-kadang OPD ini ketika kita minta nambah itu, mereka keberatan juga. Ya, karena sekarang tenaganya berkurang, ya, yang pensiun ada. Ya, sehingga dia agak keberatan ketika misalnya kita nambah anggaran. Angkat honorer nggak boleh, itu juga menjadi kendala secara langsung ya Pak. Walaupun ada uangnya, kalau memang mereka sudah tidak bisa, ya kita nggak bisa memaksakan. Oke, luar biasa. Tapi harus Pak, karena ya apa ya ini program nggak boleh hilang Pak. Ini anak muda juga butuh. Iya, iya. Dan dukungan dari DPRD kita harapkan. Kami sepakat untuk ini bertahan. Minimalnya bertahan lah. Syukur-syukur nanti bisa ditingkatkan di semua Korwil. Kita akan berupaya untuk mensupport ini termasuk di anggaran. DPRD udah mau support nih Empower semuanya. Nah, kalau caranya nih Pak, jaga semangat kolaborasi antara talenta muda agar ekosistem kreatif ini nggak hanya ramai di awal gitu Pak. Itu caranya gimana Pak kalau dari Pak Husnul dulu? Kalau saya lihat memang menjaga kalau di perusahaan menjaga mutu. Itu. Ini yang sangat penting. Jadi saya mendengar sebuah ungkapan dari manajernya Nestle susu itu. Kenapa sampai sekarang bisa bertahan ekspor? Karena memang tidak ada sedikit pun yang dikurangi kualitasnya ketika pertama dia mengajukan. Ada hal yang kurang bagus di sebagian kita ketika sudah ada kesempatan untuk bisnis ini berjalan, apalagi sampai ekspor, itu biasanya mengurangi kualitas. Dan itu yang harus dijaga. Trustnya. Sebagaimana juga kalau kita melihat anak-anak muda ini banyak mengelola kafe-kafe misalnya, itu kan ya ini begitu buka rame, ada yang baru buka, ini ditinggalkan karena kayaknya memang tidak punya brand yang kuat ya, tidak punya menu yang kuat ya, untuk bisa menjaga ini orang bisa bertahan di situ. Khasnya Pak ya. Khasnya.
khasnya itu belum ada. belum ada, Jadi yang dijaga mutunya nggak boleh turun. nggak boleh turun. Sehingga kepercayaan anak muda juga buat memilih Memilih. melalui MGC ini buat jadi pengembangan dirinya Nah. itu benar-benar dipilih. Iya, betul. Oke, iya itu sih pas sangat-sangat sepakat dan mendukung DPRD menyusun tetap Oke. mendukung untuk anggaran tapi kualitasnya jangan menurun Jangan ya. menurun. Tetap ada pendampingan tadi sampai dibantu alat-alatnya juga. Selanjutnya, Ana juga mau tahu Pak, arah pengembangan MGC ini biar ke depan itu agar lebih relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa? Ya, tentu pemerintah kan sudah bisa memetakan di provinsi ini. Tadi saya sampaikan PHK-nya sekian, yang kehilangan pekerjaan sekian banyaknya, potensi kerjanya sekian. Ya, walaupun di tengah seretnya ekonomi ini, saya rasa masih bisa lah ya Masih bisa. untuk anak-anak muda terutama bisa bangkit dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi monggo terus berkreasi, terus jangan patah semangat anak-anak muda kita, walaupun kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Kalau misalnya menyerah, ini ya akan sangat bahaya nanti ketika semakin banyak anak-anak muda nganggur, itu juga tidak baik bagi sistem kita. Oke, di ekonomi kreatif khususnya Jawa Timur ya Pak. Oke, menarik sekali Bapak pembahasan kita terkait Millennial Job Center. Kita sudah di penghujung, Pak Yes. Husnul Huluk. Boleh diberikan pesan buat empower dan juga anak muda semuanya? Yes. Jadi kami dari Komisi B memberikan dukungan penuh, support penuh kepada Biro Perekonomian yang membidangi MGC ini bekerjasama dengan 5 Bakorwil di Jawa Timur. Tinggal nanti bagaimana anak-anak muda juga bisa menangkap program ini dengan baik di tengah kurangnya sosialisasi. Jadi kita support bagaimana sosialisasi ini terus diberikan oleh pemerintah melalui bidang-bidang dan OPD-OPD terkait, dan kalaulah masalah penganggaran pendanaan, kita juga akan support agar dana ini terus ada di MGC ini. Bahkan kalau bisa kita minta untuk ditambahkan anggaran ini, jangan seperti di tahun 2025, sehingga 2026 nanti bisa lebih banyak anggarannya untuk MGC. Oke, luar biasa pesan dari Pak Husnul Huluk untuk kita semua. Baik, empower semuanya, sudah selesai untuk podcast kita Millennial Job Center bersama dengan Bapak Husnul Huluk. Empower semuanya, ingat pesan Pak Husnul Huluk ya. Beliau bakal terus mendorong, bakal terus mengupayakan MGC ini buat jadi program yang tetap bisa dinaikkan. Nah, kamu empower semuanya, jangan lupa share video ini, like video ini ke semua teman-temanmu, di-share supaya tahu ada program Millennial Job Center dan ikutin tentunya ya, begitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih empower semuanya, Anak Kansa pamit undur diri, Pak Husnul Huluk juga pamit undur diri. Sama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.